Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7 yang naik kelas 8, kita buka pelajaran fikih salaf, menerangkan tentang kitabus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, as-sholatul mafrudatu khamsun ila akhirih. Langsung mawon saya ini bacakan artinya, karena untuk memenuhi sampai target kita di akhir tahun kemarin, yaitu sampai kitabuz zakah ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat, kitabus sholat, bab menerangkan sholat, yaitu kewajiban bagi orang Islam, yaitu melakukan sholat. Sholat yang difardukan, sholat fardu atau sholat yang difardukan itu ada 5. Yang pertama az-zuhru wa awwalu waqtiha. Yang pertama adalah sholat duhur. Sholat duhur yaitu sholat 4 yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat duhur awal waktunya atau sholat duhur dimulai dari condongnya matahari. Contoh ada tongkat matahari di atasnya, setelah itu condong ke barat. Nah, tatkala sudah condong, matahari sudah condong ke barat, itu sudah dimulainya waktu duhur. Dan akhirnya kapan? Atau habisnya waktu duhur, yaitu tatkala bayang-bayang tongkat ini, bayang-bayang ada tongkat, bayang-bayangnya menyamai dalam hal ukurannya menyamai tongkatnya. Seumpama tongkatnya 1 meter, bayangannya 1 meter, itulah akhir habisnya waktu sholat duhur. Yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar yaitu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat asar dimulai dari kapan? Yaitu bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Jadi seumpama tongkat tadi 1 meter, bayangannya semeter, 1 meter lebih sedikit, itu sudah masuk waktu sholat asar. Awalnya sholat asar itu ya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar. Akhir waktu asar dalam waktu ikhtiar yaitu apabila bayangan benda 2 kali panjang benda. Jadi seumpama benda ini kok 1 meter, jadi dalam waktu ikhtiar itu bayangannya 2 meter atau 2 kali bayangan benda yang ditancapkan atau yang mempunyai bayangan. Tapi di dalam waktu jawas, wafil jawazi ilang guru bisyamsi. Dalam waktu jawas atau waktu yang diperbolehkan, yaitu sampai terbenamnya matahari. Jadi akhirnya waktu asar itu ada 2. Waktu ikhtiar yaitu apabila bayangan benda tersebut 2 kali lipat dari tongkat atau dari bendanya. Yang nomor 2 waktu jawas. Waktu jawas yaitu sampai terbenamnya matahari. Yang nomor 3 yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat. Awal waktunya adalah terbenamnya matahari. Awalnya adalah terbenamnya matahari di barat ya. Kalau di sini, kalau di Indonesia di barat, terbenamnya matahari. Akhirnya kapan? Akhirnya waktu sholat maghrib adalah setelah selesainya azan. Setelah selesainya melakukan azan, melakukan wudhu, menutup aurat, mendirikan sholat, dan sholat 5 rakaat. Itu akhir dari sholat
sholat maghrib. Akhir dari sholat maghrib setelah gurubnya matahari, kemudian kita melakukan wudhu, menutup aurat, melakukan sholat maghrib tersebut dan melakukan 5 rakaat. Yang kemudian nomor 4 adalah sholat isya. Sholat isya yang merupakan 4 rakaat ya, jumlahnya sholat isya itu 4 rakaat. Awal waktunya yaitu apabila terbenamnya sinar merah atau mego abang yang ada di langit-langit. Sedangkan akhirnya setelah dalam waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Ini dalam waktu ikhtiar sholat isya tadi sampai sepertiga malam. Kalau untuk waktu yang jawaznya sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Karena fajar ada fajar katib dan ada fajar shadiq. Yang kelima yaitu sholat subuh. Sholat subuh yang jumlahnya 2 rakaat. Awal waktunya yaitu terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq atau munculnya fajar shadiq. Sedangkan akhirnya di dalam waktu ikhtiar sampai terangnya fajar. Jadi sudah terang benderang. Atau di dalam itu waktu ikhtiar. Jikalau waktu jawaz yaitu sampai terbitnya matahari. Itu menerangkan kitab shalah. Menginjak ke faslun wa syaraitu wujubi shalah ila akhirih. Menginjak kepada syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi kita melakukan sholat harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, dan yang lain-lain, dan yang rukun-rukunnya. Wa syaraitu wujubi sholati ila akhirih. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Jadi orang yang diwajibkan melakukan sholat itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama yaitu Islam. Jadi kalau orangnya Islam. Yang nomor 2 akil balik. Sudah balik ya. Yang nomor 3 berakal sehat. Jadi tatkala ada orang Islam sudah balik dan akalnya sehat, wajib melakukan sholat yang ada 5 tersebut. Adapun sholat sunnah wassolawatul masnunah, sholat yang disunnahkan ada 5. Sholat yang disunnahkan ada 5. Yang pertama al-idani, yaitu sholat 2 hari raya. 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang kita akan lakukan kira-kira 1 minggu lagi, yaitu melakukan sholat Idul Adha. Yang 1 al-idani. Yang 2 lagi kan 1, 2. Yang nomor 3 dan 4 al-kusufani. Sholat gerhana 2, yaitu gerhana matahari dan gerhana rembulan. Gerhana matahari dan gerhana rembulan. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan tatkala terjadi kemarau panjang. Dan wasunanu at-tabi'ah, dan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau yang kita kenal adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang bersamaan dengan sholat fardu. Sholat fardu yang jumlahnya ada 17 rakaat. 17 rakaat itu apa? Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi sholat sunnah rawatib yaitu ada 17 rakaat. Yang 2
sholat sunnah sebelum sholat subuh atau yang biasa dikenal dengan qobliyah subuh. Yang tambah 4 lagi yaitu qobliyah atau sholat sunnah sebelum melakukan sholat duhur atau yang disebut dengan qobliyah duhur. Sholat sunnah 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat duhur. Tambah 2 lagi, mau kan 2 tambah 4 jadi sudah 6, tambah 2 lagi menjadi 8, yaitu sholat sunnah setelah duhur atau ba'diyah duhur 2 rakaat. Ba'diyah duhur 2 rakaat. 2, 4, 2, 8. Ditambah 4 lagi, 4 sebelum asar. Nah, itu qobliyah asar. Qobliyah asar 4 rakaat di sunahnya. Enggak ada di sini. Warok atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan sholat sunnah rawatib yang lagi adalah 3 rakaat setelah sholat isya. 3 rakaat setelah sholat isya. Jadi sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, itu ada 17 rakaat. Yang pertama yaitu tadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang nomor 2 4 rakaat sebelum sholat duhur. 2 rakaat lagi 2 rakaat sesudah sholat duhur. 4 rakaat setelah 4 rakaat sebelum sholat asar. 2 rakaat sesudah sholat maghrib dan 3 rakaat sesudah sholat isya. Itu dinamakan sholat sunnah rawatib yang jumlahnya ada 17 rakaat. Kemudian wasalasu nawafil, sholat sunnah yang dianjurkan atau sholat sunnah muakkad, yaitu ada 3 macam sholat sunnah yang muakkad. Sunnah yang muakkad, yang hukumnya muakkad, yang dianjurkan, yaitu yang pertama ada 3 sholatan. Yang pertama adalah sholatul lail, yaitu sholat malam, sholat sunnah di malam hari. Yang nomor 2 sholatul duha, yang nomor 2 adalah sholat sunnah duha, yaitu di waktu duha atau setelah terbitnya matahari. Wa sholatut tarawih, dan sholat tarawih, yaitu jumlahnya yang kita lakukan setelah sholat isya di waktu bulan suci Ramadan. Langsung menginjak faslun wa syaraitus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Menginjak ke fasal berikutnya, yaitu syarat-syarat sahnya sholat sebelum masuknya waktu. Syarat-syarat sahnya sholat sebelum melaksanakan sholat. Jadi fasal menerangkan syarat-syaratnya sholat sebelum melaksanakan sholat. Ada 5. Yang nomor 1 yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Sebelum kita melakukan sholat, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu ada 5 syarat. Pertama, yaitu sucinya anggota badan kita dari hadas dan najis. Saumpami wonten hadase wudu rumiyin, sami wonten najise nggih dibucal, disucike rumiyin. Yang nomor 2 yaitu menutup aurat dengan kain yang suci, menutup aurat dengan kain yang suci. Nomor 3 yaitu berdiri pada tempat yang suci. Jadi kita berdiri atau bertempat pada tempat yang suci. Nomor 4, tahu atau mengerti masuknya waktu sholat. Kalau di sini mudah, yaitu dengan ditandai adanya azan.
Yang nomor 3 ya yang nomor 5 yaitu menghadap kiblat. Jadi sebelum kita melakukan sholat, kita harus mengetahui syarat-syarat apa yang kita lakukan sebelum sholat. Yang pertama tadi, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Yang nomor 2, satrul aurah, menutup aurat dengan kain yang suci. Nomor 3, berdiri pada tempat yang suci. Wal wukuf wala makanin tohirin. Yang nomor 4, wal ilmu biduhulil wakti, mengetahui sudah masuknya waktu sholat. Yang nomor 5 yaitu wastiqbalul kiblah. Yang nomor 5 adalah menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Jadi kita melakukan sholat diperbolehkan tidak menghadap kiblat itu pada dua waktu, pada dua keadaan. Yang pertama apa? Yang pertama fi syiddatil khaufi. Yang pertama ketika kita sangat takut. Ketika kita sangat takut. Sangat takut di dalam, contohnya di dalam peperangan atau di dalam apa. Yang nomor 2, wa fin nafilati fis safari ala rahilah. Yang kedua adalah tatkala kita melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Langsung menginjak kepada faslon wa arkanus sholati ila akhirih. Beberapa rukun sholat. Menerangkan rukun sholat, yang sesuatu yang harus kita laksanakan atau bagian-bagian yang kita harus laksanakan di dalam sholat. Rukun sholat ada 18. Yang pertama, an-niyatu. Yang pertama yaitu niat. Wal qiyamu ma'al qudrah. Niat berdiri tatkala kita mampu. Nah, mboten saged berdiri pripun? Nggih, duduk. Nah, mboten saged duduk pripun? Nggih, selanjutnya saged napa? Intine tasih wajib melakukan sholat. Yang pertama tadi niat, setelah itu berdiri jikalau mampu. Setelah itu wa takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Selanjutnya adalah wa qiraatul fatihati, yaitu membaca surat Fatihah. Saumpami kok mboten saged maos surat Fatihah, nggih saumpami nembe mualaf tidak bisa atau belum hafal surat Fatihah, yaitu dengan membaca yang bisa, membaca dzikir-dzikir atau membaca ayat Al-Qur'an yang bisa dengan jumlah huruf yang sama dengan surat Al-Fatihah. Surat Fatihah wa qiraatil Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang tadi adalah setelah takbiratul ihram yang seterusnya adalah membaca surat Fatihah beserta bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayatnya surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, rukunnya yaitu warruku'u, dan melakukan ruku'. Setelah membaca surat Fatihah kita melakukan ruku'. Wattoma'ninatu fihi, dan melakukan toma'ninah di dalam ruku', yaitu anteng atau diam sejenak, berdiam sejenak di dalam ruku'. Warraf'u, dan
kita berdiri setelah rukuk. Wal i'tidalu, dan melakukan i'tidal, yaitu berdiri setelah rukuk. Wat toma'ninatu fihi, dan toma'ninah di dalam i'tidal. Jadi setelah kita rukuk berdiri, kita berdiam sejenak. Setelah berdiri setelah rukuk, wal julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Wat toma'ninatu, dan berdiam sedikit atau berdiam sedikit pada duduk di antara dua sujud. Setelah itu yaitu wal julusul akhir, yaitu duduk akhir. Wat tasyahhudu fihi, dan membaca tasyahud saat duduk terakhir. Wassolatu ala nabi, dan membaca sholawat atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam duduk terakhir. Wat taslimatul ula, dan salam yang pertama dan salam yang pertama. Wa niyatul khuruji minas sholati, yang terakhir adalah niat keluar dari sholat. Yang terakhir adalah wa tartibul arkani ala man dzakarnahu. Yang terakhir adalah tertib sesuai urutan rukun-rukun di atas. Jadi rukun 18 tersebut harus tartib. Yang pertama adalah niat dan berdiri. Setelah itu kita takbiratul ihram, kemudian kita melakukan membaca Fatihah beserta bismillahirrahmanirrahim ila akhirih, dan seterusnya. Tidak boleh kok kita belonjati, yaitu apa? Berdiri. Setelah itu kita membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, kita takbiratul ihram, itu tidak boleh karena nyampur. Harusnya adalah tartib ala man dzakarnahu, tartib menurut urutan-urutan yang telah disebutkan. Disebutkan. Kita menginjak lagi wahai atuha. Wa sunanuha qabla duhuli fiha syai'ani. Jadi sunnah solat sebelum melaksanakan solat. Sunnah solat sebelum melaksanakan solat itu ada dua. Jadi ada lagi sunnah solat sebelum kita melakukan solat itu ada dua macam. Yang pertama apa? Al-adzanu. Yang pertama adalah kita melakukan adzan. Jadi sebelum kita sholat disunahkan melakukan adzan walaupun kita sholat sendiri. Wal iqamatu, dan melakukan iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan setelah sunahnya sholat saat melakukan sholat yaitu ada dua, yaitu apa? At-tasyahhudul awwalu, yaitu tasyahud yang pertama, wal kunutu fis subhi. Jadi kunut di dalam sholat subuh. Jadi keterangannya yaitu sunnah sebelum melakukan sholat ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Tatkala kita sudah melakukan sholat, yaitu ada dua dalam melakukan sholat, yaitu tasyahud awal atau tahiyat awal, dan kunut, melakukan kunut di waktu sholat subuh. Wa fil witri, dan di dalam melakukan kunut pada sholat witir. Pada sholat witir di separuh yang kedua saat
bulan puasa, yaitu tanggal 16 atau separuh kedua, yaitu tanggal 16. Jadi tanggal 16 kita disunahkan melakukan kunut jikala dikala witir. Jadi witir di tanggal 16 bulan suci Ramadan. Wahai atuha khamsu asyara. Tata cara yang disunahkan dalam sholat. Tata cara yang disunahkan atau sunnah hayatnya sholat. Sunnah hayatnya sholat itu ada khamsatu asyar. Ada 15 keadaan, ada 15 tempat. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar merupakan mengangkat tangan seperti ini merupakan sunnah hayat, tidak melakukan kewajiban. Yang nomor 2 yaitu wa indar ruku'i, mengangkat tangan saat rukuk. Saat kita rukuk disunnahkan mengangkat tangan. Yang nomor 3 warraf'i minhu, yaitu mengangkat tangan saat bangun dari rukuk. Jadi seumpama kita rukuk, tatkala kita bangun disunahkan mengangkat tangan, yaitu dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang nomor 4 meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa wada'ul yamini ala shimal, yaitu meletakkan seperti ini. Jadi tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas, yaitu sunnahnya. Yang nomor 5 at-tawajjuh. Yang nomor 6 wal isti'adzatu, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya adalah mengeraskan suara. Selanjutnya adalah wal jahru fi maudhi'ihi wal asraru fi maudhi'ihi, yaitu selanjutnya yang sunnah hayatnya adalah mengeraskan suara dan memelankan suara sesuai tempatnya. Maksudnya gimana? Tatkala kita melakukan sholat malam, yaitu disunahkan mengeraskan bacaan. Kalau kita sholat yang ada di siang hari, waktu asrar, ya harus dipelankan. Selanjutnya yaitu wata'minu. Selanjutnya adalah membaca amin. Membaca aminnya surat Fatihah. Setelah surat Fatihah kita disunahkan membaca amin. Wa qira'atus surati ba'dal fatihati. Sunnah hayat yang seterusnya adalah membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Wa takbiratu indal khafdi, yaitu melakukan takbir, yaitu Allahu Akbar tatkala kita turun. Saat naik indal khafdi warraf'i. Indal khafdi warraf'i, tatkala kita turun dari rukuk yang membaca takbir, tatkala angkat lagi kita yang membaca takbir. Wa qawlu sami Allahu warraf'i wa qawlu sami Allahu liman hamidah, dan mengatakan sami Allahu liman hamidah. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Wa tasbihu fir ruku'i, yang selanjutnya sunnah hayatnya adalah membaca tasbih di dalam rukuk. Tatkala kita rukuk disunahkan membaca, sunnah hayatnya disunahkan hayat membaca tasbih. Wasujudi, dan tatkala kita sujud juga disunahkan membaca tasbih. Wa wada'ul yadaini alal fakhidaini fil julusi,
yaitu menaruh kedua tangan di atas fakhidain, pupu paha. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk. Sunnah. Dengan cara apa? Dengan cara membuka tangan kiri sedangkan tangan kanan menggenggam. Tangan kiri kita buka atau kita lapangkan seperti ini, taruh di atas paha kita, yang kanan kita genggam. Yang kanan kita genggam. Illal musabbahah, kecuali jari telunjuk. Kita genggamkan kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk harus kita acungkan ke depan. Fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Karena nanti tatkala kita mencapai asyhadu alla ilaha illallah, kita disunahkan mengangkat karena memberi isyarat. Setelah itu wal iftirashu fi jami'il jalsati. Sunnah hayatnya adalah duduk iftirash pada setiap duduk sholat. Duduk iftirash itu apa? Duduk iftirash itu duduk seperti halnya duduknya tahiyat awal. Kalau sholat, kalau tasyahud tahiyat akhir yaitu duduk tawarruk. Kalau duduk yang pertama, tahiyat yang pertama adalah duduk iftirash. Jadi semua perkara yang duduk seperti halnya duduk di antara dua sujud, guys, duduk di sunahnya adalah duduk iftirash, model iftirash. Yang terakhir adalah wat tawarruku fil jalsatil akhirah, yaitu duduk tawarruk pada saat tahiyat akhir, yaitu kaki kanan kita tindai atau kita dudui seperti halnya tahiyat akhir. Itu sholat duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash yaitu duduk selain duduk tawarruk, seperti halnya dua sujud. Yang terakhir yaitu apa? Wat taslimatus saniyah. Sunnah hayat yang terakhir yaitu adalah salam yang kedua. Mulai dari awal kita mempelajari berapa fasal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini, walaupun kita ngebut supaya cepat selesai dan tabarukan dengan muallif hadzal kitab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan untuk kelas 8 yang baru naik dari kelas 7, nanti pelajaran ini tolong ditulis terjemahannya. Saumpama tadi saya kecepatan, nah, mencari referensi di kitab-kitab yang lain, atau kita cari anak-anak cari pada terjemahan takrib, terjemahan kitab takrib. Nanti ditulis tangan di kitabnya. Setelah itu nanti difoto, dikirimkan ke nomor saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.